Halo guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Adi. Dan sesuai janji gue kemarin, setelah gue unboxing Poco F3 ini, setelah gue pakai selama 1 bulan sekarang, gue bakal kasih kesan dan pengalaman ke kalian. Sekalian review lah ya, bagaimana kesan gue memakai si Poco F3 ini setelah hampir 1 bulan. Ya emang Poco sih emang gila sih, dengan harga yang cuma 5 juta dia dapat SoC Snapdragon 870 yang udah tinggi banget di kelasnya dengan harga segitu. Nah, kita langsung aja lanjut ke pengalaman gue pas gue make Poco F3 ini ya. Oh iya, jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel gue buat bantu channel gue terus biar gue makin sering ya bikin videonya lah ya. Langsung aja kita masuk ke review dari Poco F3 ini. Ya, pertama gue bakal bahas dari desain dari handphone ini. Ya, untuk desain HP ini sih menurut gue sih udah cakep banget ya, bisa kalian lihat nih. Ini yang warna biru ya, ingat lagi. Dia tuh mirip banget sama desainnya sama Mi 11 Lite kalau kalian bisa lihat. Modul kamera itu ada di sebelah pinggir. Dan ini menurut gue sih menambah kesan yang cukup elegan dan keren banget sih daripada Poco X3 yang di tengah begitu. Karena menurut gue sih gue kurang suka posisi kamera di tengah gitu. Dengan posisi yang seperti ini kelihatan HP ini lebih elegan dan lebih cakep, bisa dilihat tuh kan. Dia tuh depan belakangnya tuh juga udah aman karena udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 depan belakang ya. Biarpun belakangnya bahannya masih polikarbonat, dia belum kaca, tapi ya udah cukup banget lah perlindungannya. Udah gitu di sini dia fingerprintnya ada di sebelah sini. Nah, kayak kemarin gua kasih tahu, fingerprintnya dia ada di tombol power. Biarpun dia dengan layar Super AMOLED ya harusnya sih bisa sih harusnya di dalam layar gitu fingerprintnya. Cuma ingat lagi harganya yang cukup terjangkau, gua nggak bisa protes karena menurut gua juga di sini juga enak banget karena gampang mencapainya dan responsif banget sih menurut gua fingerprint di sini. Nah, di HP ini selain tadi yang gue bilang, dia juga udah nggak ada jack audionya ya. Tuh bisa dilihat sini. Nah, dia tuh udah polos, di sini nggak ada jack audionya, di belakang, di atas pun juga udah nggak ada. Tapi dia dikasih converter Type-C tuh jack 3,5 mili yang menurut gua ya masih mending lah udah dikasih, jadi lu bisa pakai earphone atau headphone yang lu mau, tapi hati-hati karena itu kecil ya, gampang hilang lah. Terus satu lagi nih fitur yang kelihatan di sini sih infrared blaster ya. Ini infrared blaster itu fitur yang paling gue suka dari Xiaomi itu karena enak banget sih, lu bisa nyalain AC, ya lebih simpel aja. Jadi dari HP lu bisa ngontrol hampir banyak elektronik yang pakai remote lah, bisa kalian kontrol. Untuk layar di Xiaomi Poco F3 ini dia udah berukuran 6,67 inch ya, cukup besar sih menurut gua karena sebelumnya gua pakai HP yang lebih kecil dari ini. Jadi pas gua pertama kali pegang, kesan pertama gua oh ini lebih besar dari HP gua. Jadi awalnya gua nggak kebiasa, tapi lama-lama bakal kebiasa karena sekarang HP zaman sekarang ukuran segini tuh standar banget ya. Dan ini tuh layar yang Super AMOLED tuh bikin enak banget buat dilihat gambarnya karena ya udah tajam gitu. Jadi warnanya bagus, enak dilihat, apalagi didukung dengan dari layar ini tuh udah 120 Hz, menghasilkan ya smooth banget lah kalian kalau mau nge-scroll di home atau di setiap aplikasi kalian tuh udah smooth banget nge-scroll karena dia tuh bisa menghasilin 120 frame per second. Jadi bakal lebih smooth lagi setiap gambarnya kalau bergerak. Dan ya tapi biarpun bagus begitu, tapi 120 Hz itu makan cukup banyak baterai ya, karena ya dia bekerja lebih keras untuk ngeluarin 120 frame per second itu. Si Poco F3 ini dia udah mendukung HDR10 Plus ya layar, jadi pengalaman kalian menonton bakal lebih baik lagi menggunakan si Poco F3 ini. Dia juga memiliki brightness maksimal di 1300 nits yang udah cukup terang dan ketajamannya di 395 ppi. Dan itu udah cukup tajam, dan kalau kalian lihat begini sih udah tajam banget ya gambarnya. Dan yang paling penting itu yang gak kalah penting ya, di dalam Poco F3 ini ada fitur Sunlight Display, dan itu emang fitur yang udah ada bawaan lama sih dari Xiaomi, udah lama banget itu fitur ada dan enak banget. Jadi kalau kalian di bawah sinar matahari, layarnya bakal menyesuaikan biar lebih enak pas dilihat di direct sunlight gitu. Jadi biarpun kena direct sunlight masih bisa dilihat layarnya, walaupun nggak sebagus pas kalau layarnya pas bisa dilihat di tempat teduh atau tempat-tempat yang nggak kena direct sunlight gitulah. Untuk spek dari Poco F3 ini, di atas kertas dia menggunakan SoC Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7 nanometer. Dia yang variasi ini gue menggunakan RAM 8GB dan internal storage 256GB. Karena ada satu lagi yang varian 128GB ya, jadi ya tapi nanggung menurut gue, jadi gue beli yang 256GB aja. Dan dia dilengkapi dengan GPU Adreno 650. Ya di atas kertas spek si Poco F3 ini emang sadis banget sih menurut gue. Apalagi ingat lagi dengan harganya yang cuma 5 jutaan aja udah dapat spek kayak gini tuh udah ya sadis banget. Dan pengalaman gue pas pakai handphone ini sih
lancar-lancar aja ya, kayak semua game-game yang gue pakai itu semua lancar aja. Kayak Genshin, Mobile Legend, PUBG gitu-gitu semua udah bisa dilibas dengan settingan yang paling tinggi, semua lancar. Biarpun kalau kalian main Genshin tuh settingan paling tinggi, HP-nya bakal kerasa sih, agak anget dikit. Ya mungkin nanti gue bakal kasih video sendiri buat tes-tes gamenya, karena gue belum sempet ngetes game di HP ini, karena ini kan gue jadiin daily driver, jadi gue nggak sempet buat ngetes main-main game di handphone ini. Dan kalau untuk multitasking atau untuk sekedar sosial media, nonton gitu-gitu mah udah nggak usah ditanya lagi lah. Ini udah enak banget, gak ada nge-lag dan semua lancar, berjalan dengan smooth ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin baterai dari si Poco F3 ini. Si Poco F3 ini memiliki baterai sebesar 4520 mAh, dimana untuk zaman sekarang baterai segitu tuh udah standar lah ya, nggak bilang gede banget, nggak bilang kecil juga, dan itu udah cukup buat pemakaian gue sehari-hari sih. Jadi tanpa melihat screen on time atau berpacu pada screen on time pada handphone, gue sih pribadi seharian bisa dapat untuk pemakaian handphone ini ya. Itu nggak full game, karena ya kalau full game mah pasti nggak bakal dapet lah seharian kalau buat kalau dipakai seharian, karena itu kan buat main game bakal kerja lebih keras dan baterai bakal lebih cepet boros lah. Dan ya udah cukup banget. Ini gue nyalain 120 Hz cukup buat gue seharian, karena nggak banyak main game. Tapi kalau main game udah pasti lebih boros lagi. Nah, kalian bisa matiin juga tuh 120 Hz kalau emang kalian mau hemat baterai. Tapi biarpun kalian pakai main game juga, dia ngecasnya udah cepet banget, karena udah dikasih chargeran nih 33 watt, dan dalam sejam kalian udah bisa ngecas sampai 100%. Dan gue udah coba juga, dari 0 sampai 100 sejam itu udah cukup. Ya sejam lah kira-kira, kurang lebih 1 jam, dan itu udah enak banget. Jadi kalian bisa langsung pakai lagi dan gas lagi main pakai handphone ya kan. Dan di HP ini juga udah mempunyai ini ya, dual stereo speaker. Jadi suaranya tuh nggak keluar dari bawah aja, tapi dari atas dan bawah. Jadi untuk kalian pas main game atau pas kalian nonton, itu suaranya enak karena seimbang kiri kanannya, karena dia udah dual stereo. Dan menurut gue ini fitur yang enak banget kalau kalian buat main atau nonton menggunakan speaker si handphone ini. Nah, untuk bagian yang nggak kalah penting di HP ini itu kameranya. Dia tuh memiliki modul triple kamera, yaitu wide, dia beresolusi 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan 5 megapiksel untuk lensa makronya. Dan untuk kamera depannya dia memiliki 20 megapiksel. Dan untuk kameranya ya kalian langsung lihat aja lah contoh-contoh yang gua ambil di sini. Silahkan dilihat. Nah, ini adalah hasil kualitas dari perekaman kamera depan si Poco F3 ini ya. Bisa kalian lihat nilai juga lah mic-nya kayak gimana, suaranya, dan ini hasilnya menggunakan pencahayaan yang cukup, jadi hasilnya lumayan halus. Ya beginilah, kalian nilai sendiri aja gimana kamera depannya. Ya, di ujung video ini akhirnya gue bakal ngasih kesimpulan gimana gue setelah pakai sebulan dari si Poco F3 ini. Ya, si Poco F3 ini di harganya 5 juta, balik lagi harga 5 jutaan, dapat spek yang kayak tadi gue sebutin, performa yang tadi gue sebutin. Menurut gue sih ini udah worth it banget di harganya ya. Kalau kalian emang mau cari performa, ya kalian beli aja lah, menurut gue lah ini worth it lah, gue bisa jamin. Tapi kalau emang kalian mau cari yang lain juga nggak apa-apa, tapi menurut gue di harganya tuh, dan ya emang Poco tuh selalu ngeluarin HP yang harganya tuh murah tapi performanya tuh mantep gitu loh. Ya price to performance-nya tuh oke banget lah. Jadi menurut gua kalau kalian emang mau beli ini oke banget. Tapi ada beberapa hal sih, ini kayaknya cuma bug software aja. Paling kadang suka kayak ada kadang-kadang nge-freeze gitu, karena gua temuin juga di HP temen gua yang pakai Poco juga. Itu kadang dia ada nge-freeze gitu juga, tapi jarang banget terjadi. Dan itu sih nggak masalah, tinggal kalian matiin aja, tekan terus nyala lagi, dia udah bener lagi. Dan itu paling bug software, dan semoga aja cepet diupdate sih. Dan secara overall sih semuanya udah oke banget. Buat nonton oke, buat main game oke, buat multitasking, sosial media semua udah enak kan. Ya gua sih hampir nggak bisa komplain sih di handphone ini. Kameranya juga oke kalau di cahaya cukup ya. Kalau di cahaya yang kurang ya wajar lah, kita nggak bisa berharap banyak sama
sama HP yang udah speknya kayak gini, kameranya juga udah lumayan lah, bisa lah buat foto-foto buat Instagram doang mah. Ya jadi menurut gua HP ini worth it banget buat dibeli. Kalau kalian mau beli ya silakan beli aja, harganya 5 jutaan. Mungkin nanti gue coba cantumin link yang masih ada stoknya. Dan ya udah paling gitu aja review gue mengenai si Poco F3 ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian kalau kalian mau beli si Poco F3 ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.